Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Aryani, NPM 50277, Prodi PGSD kelas 4B. Mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Sebelum kita memasuki inti dari materi kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum sebagai sebuah program atau rencana pembelajaran tidaklah hanya berisi tentang program kegiatan, tetapi juga berisi tentang tujuan yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan. Di samping itu, juga berisi tentang alat atau media yang diharapkan mampu menunjang pencapaian tujuan tersebut. Dalam kurikulum, sebagai suatu rencana disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidik beserta staf pengajarnya. Perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai kurikulum paradigma baru, terdapat perubahan kurikulum sebanyak 9 kali. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947. Yang kedua, kurikulum 1964. Ketiga, kurikulum 1968. 4. Kurikulum tahun 1975. 5. Kurikulum tahun 1984. 6. Kurikulum tahun 1994. 7. Kurikulum tahun 2004. 8. Kurikulum tahun 2006 atau biasa disebut dengan KTSP. Dan yang ke-9 yaitu kurikulum paradigma baru. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang kurikulum tahun 1947 sampai dengan kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum di era kurikulum ini, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan atas dasar Pancasila dan kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang dimana kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lanjut slide berikutnya, yaitu pada tahun kurikulum tahun 2004 sampai 2006. Pada kurikulum berbasis kompetensi yang dimana program kependidikan ini mencakup 3 unsur pokok. 3 unsur pokok tersebut yaitu pemilihan kompetensi sesuai, persepsifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran yang dimana guru dituntut untuk mengembangkan silabus sendiri dan penilaian tergantung sesuai kondisi sekolah di daerahnya. Lanjut yaitu pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu pencapaian pembelajaran atau CP.
yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Dan setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap serta perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang disampingkan dan materi yang ditambahkan. Ada hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru, yaitu jika pada KTSD 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran.